Salam, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 11. Kali ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Kita akan membahas bab 2, keluarga pusat utama pendidikan. Sebelum memulaikan pembelajaran, disilakan untuk berdoa secara pribadi. Doa dimulai. Selesai. Bab 2, keluarga pusat utama pendidikan. Diharapkan setelah pembelajaran ini bahwa peserta didik dapat menghayati peran Allah dalam Ulangan 6 ayat 4-9. Memahami pengertian pendidikan. Merumuskan hakikat keluarga sebagai pusat utama pendidikan. Mengidentifikasi peran keluarga dalam proses sosialisasi dan edukasi. Menemukan pelajaran moral dari Timotius. Mengkritisi peran keluarga sebagai pusat utama pendidikan. Itulah tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah pembelajaran ini dapat dicapai oleh peserta didik. Adapun referensi Alkitab atau bahan bacaan yang akan mengantar kita untuk bisa memahami materi ini, yang pertama Ulangan 6 ayat 4-9. Yang kedua 2 Timotius 1 ayat 3-10. Untuk itu disilakan dulu peserta didik membaca bahan Alkitab ini secara pribadi. Setelah anak-anakku sekalian membacanya, sekarang kita mengikuti penjelasan dari apa yang sudah anak-anakku baca tadi. Yang pertama Ulangan 6 ayat 4-9. Teks ini merupakan ketetapan atau peraturan yang dipaparkan dan menjadi hal yang ditekankan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir. Dua hal yang ditekankan dalam Ulangan 6 ayat 4-9. Yang pertama, A. Kasihilah Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Bukan hanya memperkatakannya, tapi melakukan. Ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Mengasihi Tuhan bukan hanya secara vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga secara horizontal antara manusia dengan manusia. B. Hal mengajar kepada anak-anak. Pengajaran yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak kapan saja dan di mana saja, dengan sadar atau tidak disadari sebagai wujud kasih kepada Allah. Oleh karena itu, keteladanan orang tua menjadi hal yang utama, karena anak sering memperhatikan tingkah laku orang tua yang kemudian dijadikan teladan. Bahan Alkitab yang kedua, yaitu 2 Timotius 1 ayat 3-10. Teks ini berisi surat Rasul Paulus kepada Timotius. Paulus menyebutnya sebagai anakku karena usianya yang masih muda.
Timotius lahir dari perkawinan campuran. Ibunya Eunike adalah wanita Yahudi, sedangkan ayahnya adalah seorang Yunani. Ibunya mengajarkan tentang kitab suci, sedangkan neneknya Lois, yaitu ibu dari Eunike, mengajarkan imannya kepada Timotius menjadi teladan. Timotius merupakan teman sepelayanan Paulus yang berasal dari Listra. Ia dikenal sangat penakut. Karena itu, Paulus menasihatinya melalui surat pribadi supaya jangan takut dan gentar. Karena ada Allah yang mengaruniakan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Walaupun masih muda, Timotius dipuji-puji karena ketaatannya. Dan hal itu karena iman yang diajarkan turun-temurun oleh neneknya Lois. Itulah penjelasan tentang bahan Alkitab, referensi Alkitab yang akan membawa kita pada pemahaman yang lebih baik keluarga pusat utama pendidikan. Sekarang, pengertian pendidikan. Kata pendidikan berasal dari kata Latin dengan tulisan educare dan educere. Educare. Artinya merawat, memperlengkapi dengan gizi agar sehat, membimbing keluar dari. Berdasarkan kata ini, pendidikan berarti suatu upaya yang dapat dilakukan dengan sadar untuk memperlengkapi seseorang atau sekelompok orang dengan cara membimbingnya keluar dari satu keadaan ke keadaan hidup lainnya yang lebih baik. Dari berbagai sumber yang memberikan pengertian tentang pendidikan, maka disimpulkan bahwa pendidikan mengarah kepada pembentukan satu pribadi secara utuh atau holistik, yaitu rohani atau spiritual, psikis atau mentalnya, fisik dan sosial, yang dapat diperoleh dari pengalaman hidup sehari-hari. Pendidikan berbeda dengan sekolah. Sekolah lebih bersifat formal, dikelola oleh institusi atau lembaga dan mencakup kegiatan latihan keterampilan dan penalaran yang dapat diuji, dilakukan secara bertahap, ada tingkatannya. Berada di kelas dengan bahan ajar tertentu, ada jurusan program keahlian, dan sebagainya. Yang kedua, pendidikan Kristiani dalam keluarga. Ini sub pokok bahasan kita yang kedua. Ketika manusia lahir dan diterima dalam keluarga masing-masing, maka keluarga adalah konteks kehidupan utama yang dalam keseharian membangun hubungan selama masa pertumbuhannya. Di sini berlaku peran keluarga, khususnya orang tua. Orang tua tidak hanya sebatas melahirkan, memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tetapi juga orang tua memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak. Ini adalah peran yang tidak bisa diwakilkan kepada pihak lain, sebab orang tua adalah pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya, di mana pendidikan itu terjalin dengan keistimewaan hubungan cinta kasih. Lingkungan rumah merupakan kelas pertama bagi seorang anak untuk belajar tentang sesama dan dunia. Mempelajari pola hubungan secara dekat dengan orang lain, nilai-nilai, ide, dan perilaku yang kemudian merefleksikan perasaan, nilai dan pola tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi kita untuk pertemuan yang ketiga ini.
untuk memahami lagi lebih lanjut, ada tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik, anak-anakku sekalian. Yang pertama, tulislah pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kedua, tulislah pendidikan dalam ensiklopedia pendidikan. Lalu yang ketiga, ada 5 bagian. Kita belajar dari keluarga Ayub. Karena itu silakan dibaca secara keseluruhan kitab Ayub. Lalu, untuk bagian nomor 3 ini ada 5. Tuliskan keadaan keluarga Ayub yang sesungguhnya. Sebagai kepala keluarga, apakah yang dilakukan Ayub untuk keselamatan keluarganya? Bagaimana Ayub menghadapi pencobaan bagi diri sendiri dan keluarganya? Bagaimana Ayub menunjukkan tanggung jawabnya kepada Allah? Dan yang terakhir, makna apakah yang kamu terima dari pengalaman hidup Ayub? Saatnya kita menutup kegiatan belajar pada pertemuan yang ketiga ini. Silakan masing-masing berdoa secara pribadi. Selesai. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.